Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RR Siti Alisa Nur Zubaida. Saya Ismayawati. Dan saya Desi Nurhayati. Kami kelompok 1 Master Pendidikan IPS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kami akan melakukan kajian praktik lapangan yang berjudul Disiplin Positif Reflektif di SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon izin perkenalkan kami mahasiswa Magister IPS dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Mohon izin akan melakukan wawancara kepada Pak Rifai selaku Kepala Sekolah SDN Kesatrian 1 terkait disiplin positif reflektif pendisiplinan kepada siswa di SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Oke. Di samping itu kami melampirkan lembar angket yang nantinya mohon izin untuk Pak Rifai saged mengisi berdasarkan kondisi yang ada di SDN Kesatrian 1. Okay. Untuk yang pertama mengenai kedisiplinan Pak. Nyuwun tolong untuk disampaikan Pak terkait kedisiplinan di sekolah ini bagaimana, dan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran semisal terlambat, tidak sesuai aturan jam sekolah dan lain-lain, prosedurnya bagaimana? Apakah sudah termasuk dalam visi yang ada di SDN Kesatrian 1 atau bagaimana Bapak? Terima kasih Bu Lisa dan teman-teman yang terkait kedisiplinan yang ada di SDN Kesatrian 1 ini. Bila ada anak-anak yang melanggar, tentunya di sekolah ini ada visi, ada misi, ada SOP gitu ya, dan itu bila anak-anak ini melanggar dari SOP ini, tentunya di sini ada sanksi, harus diterima oleh anak-anak. Nah, sanksi ini tentunya bukan sanksi fisik, tapi sanksi bagaimana pendekatan kepada anak-anak sehingga anak-anak ini tidak mengulang kembali terhadap apa yang telah dilakukan saat ini. Ya. Berarti ada sanksi, tapi tidak berupa hukuman fisik. Ya. Jadi supaya anak-anak jerah, ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, gitu. Betul. Mungkin bisa disebutkan mungkin Pak salah satu kasus nyata yang sudah pernah tertangani dan anak itu jerah tidak akan melakukan lagi. Mungkin ada Pak. Mungkin ketika terlambat sekolah atau pada saat upacara, apakah masih ada beberapa yang terlambat dan penanganannya seperti apa? Terima kasih. Jadi terkait dengan anak-anak yang terlambat Bu ya, terlambat jelas ada. Jelas ada di lapangan. Kita tidak mungkin anak itu selalu on time semuanya pas datang tepat waktu, pasti ada yang terlambat. Dan jika ada anak ini yang terlambat, tentunya ya kita berikan komunikasi dengan dia ya. Kita ada komunikasi antara lain kenapa, kita harus tahu sebabnya. Jangan kita ini langsung kita vonis kamu kok terlambat, ini waktunya masih tidak. Tapi anak-anak ini kita ajak komunikasi mengapa terlambat, kita cari sebabnya, dari mana sebabnya ini. Jika sebabnya ini mungkin dari pihak keluarga dan anak ini kita komunikasikan dengan orang tua kita panggil, kita ajak komunikasi mengapa, dengan harapan kedepannya anak-anak ini tidak melanggar lagi, tidak sampai terlambat lagi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kepada anak itu sendiri, tapi ada kalanya anak ini terlambat karena orang tuanya. Gitu kan, sehingga orang tua perlu kita ajak komunikasi. Dan alhamdulillah setelah orang tua kita panggil, ada komunikasi, ternyata untuk berikutnya anak ini sudah tidak lagi. Berarti ini nggih Pak, sudah ada berbagai solusi tindak lanjut pendekatan yang berbagai upaya yang telah dilakukan dari Bapak Kepala Sekolah, guru hingga orang tua
Jadi intinya untuk meningkatkan nilai-nilai keyakinan pada diri siswa tersebut supaya nantinya ada nilai yang muncul dalam diri, tidak karena takut aturan tapi karena menghargai kesadaran gitu nggih Pak. Betul. Menghargai, Pak. Nggih. Jadi di sini kita sengaja kita munculkan kesadaran anak ini terhadap suatu aturan, terhadap suatu kesepakatan ya. Kalau di sekolah ini anak ini sudah sepakat untuk sekolah di sini, di sekolah ini ada aturan semacam ini, anak ini bagaimana anak ini bisa menghargai. Tentunya menghargainya ini harus tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena takut dengan bu gurunya. Wah, nanti kalau terlambat dengan budaya mesti dijewit. Wah, ini bullying ini. Ya. Supaya tidak jadi semacam itu, okay. Jadi ada lagi? Gitu ya? Pak, mungkin untuk promosi ya, sekalian promosi ke kampus, kasusnya gitu. Sekalian kita izin mengadakan sosialisasi bersama anak-anak di atas, Pak. Oh, monggo. Jadi Ya. untuk penyampaian materi yang ini gitu kan. Disiplin positif ini ya. Monggo disampaikan ke Mama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami mahasiswa Magister IPS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Mohon izin akan melakukan wawancara terkait disiplin positif. Untuk pertama, apakah di kelas 5 di kelasnya Bu Yanti sudah ada kesepakatan kelas? Sudah ada. Untuk kesepakatan kelas di kelas saya itu sudah ada. Biasanya untuk kesepakatan kelas itu kita buat sebelum pembelajaran dimulai. Jadi guru bersama siswa kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi bersama-sama apa sih yang tidak boleh dilakukan sama anak, kemudian yang boleh dilakukan itu apa, dan kita juga menjelaskan konsekuensi apa jika anak-anak melanggar, seperti itu. Bagus ya, luar biasa sudah ada kesepakatan kelas. Iya. Ibu, karena di kelas panjenengan sampun wonten kesepakatan kelas, Nggih. apakah dari kesepakatan kelas itu selanjutnya ada anak-anak yang misalnya melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah ada? Pastinya ada, ya, tidak semua siswa bisa melaksanakan peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Biasanya pasti ada saja yang melanggar. Nah, bagi yang melanggar biasanya kita beri sanksi sesuai dengan sanksi kesepakatan juga. Misalnya keluar dari tempat duduk, kemudian sanksinya disuruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi, tidak akan keluar dari tempat duduk lagi sebanyak 10 kali atau berapa gitu. Yang penting sanksinya kita tidak menggunakan fisik, sanksinya di sini kita yang bersifat mendidik. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Mohon maaf jika kami mungkin ada salah kata dan perbuatan. Kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Saya juga mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya mohon maaf, nanti bisa jenengan lengkapi lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Tepuk siku, tepuk pundak. Ya gitu ya. Ya, oke.
Siap. Bisa ya Nak ya? Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Halo teman-teman kelas 5 yang keren. Siapa di sini yang suka merasa seperti diatur terus? Hari ini kita bukan mau bahas peraturan, tapi kita mau bahas sesuatu yang lebih hebat, yaitu kekuatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri. Kita akan belajar tentang disiplin positif reflektif. Tujuannya sederhana, biar kalian jadi anak yang disiplinnya datang dari hati, bukan cuma karena takut sama guru. Nah, kita akan punya kekuatan untuk memilih. Kita mulai dari kata disiplin ya. Disiplin sejati itu bukan soal hukuman. Hukuman membuat kita takut, tapi tidak membuat kita jadi anak yang lebih baik. Nah, misi kita adalah mengubah semua peraturan menjadi keyakinan kelas. Ada yang tahu enggak keyakinan kelas itu apa? Betul sekali, keyakinan kelas itu janji yang kita buat bersama. Karena kita ingin jadi kelas kita menjadi tempat yang nyaman. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang keyakinan di kelas 5. Sekarang silakan ambil satu stick note dan pensil. Jangan bicara dulu anak-anak. Tuliskan satu hal yang paling penting agar kelas ini terasa nyaman, aman, dan keren buat kamu. Tulis sebagai janji positif. Contohnya, saya akan mendengarkan teman berbicara. Sudah selesai, Nana? Oke, pinter bagus. Silakan sekarang maju dan tempelkan semua idemu di papan tulis. Nah, kita akan kumpulkan ide dari semua anak di kelas ini. Wow, stick notes yang sudah tertempel ternyata banyak sekali ide keren. Mari anak-anak kita kelompokkan. Kalian lihat, banyak ide yang mirip. Nah, anak-anak coba perhatikan. 3 kartu ini bicara tentang cara berbicara yang sopan. Nah, kita satukan anak-anak ya. Sekarang, mari kita beri nama nilai utama untuk setiap kelompok ide. Nah, kira-kira nilai apa yang paling penting untuk kita sepakati bersama anak-anak? Betul sekali. Berarti nilai dari keyakinan kelas itu adalah saling menghargai dengan berbicara yang sopan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara. Bagus sekali. Itu adalah salah satu nilai keyakinan positif yang harus kita yakini. Paham anak-anak ya? Bagus. Anak, kita lihat slide selanjutnya yaitu aktivitas interaktif atau simulasi kasus. Nah, di sini ditayangkan komunikasi keren atau bicara jagoan. Baik, Bu Desi akan meneruskan penjelasannya sudah dijelaskan Bu Alisa sebelumnya, yaitu tentang disiplin positif reflektif. Tadi kalian sudah menjelaskan penjelasan dari Bu Alisa tentang diskusi keyakinan, dan sekarang Bu Desi akan menjelaskan tentang aktivitas interaktif yaitu simulasi kasus. Di sini kita belajar tentang komunikasi keren, yaitu bicara jagoan. Apa itu yang dimaksud dengan bicara jagoan? Bicara jagoan yaitu cara berbicara yang tegas tapi tetap penuh respek. Yang pertama, kita harus menghindari bahasa agresif, yaitu ketika kita menyerang orang lain dengan kata-kata yang tajam, menuduh, atau berteriak.
itu bisa melukai perasaan dan memicu konflik, bukannya menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita gunakan bahasa asertif, yaitu menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan kita dengan jelas dan jujur, tetapi tanpa meremehkan hak orang lain. Dengan cara bicara asertif, maka kita bisa menetapkan batas, mendengarkan lawan bicara dengan empati, dan tetap mempertahankan harga diri, yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sangat positif atau sesuatu yang sangat baik. Dengan cara kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menyakiti perasaan satu sama yang lain. Dengan bicara jagoan semacam ini, maka hubungan kalian antar teman ataupun dengan siapapun akan semakin sehat, dan konflik bisa menjadi momen untuk tumbuh, bukan bertengkar. Demikian anak-anak yang bisa Bu Desi sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan Bu Desi akan dilanjutkan oleh Ibu Ismoyowati. Kepada Bu Ismoyowati, saya persilakan. Nah, anak-anak, tadi di awal pertemuan kalian sudah menuliskan kelas impian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Di sini ada aktivitas interaktif. Semangat ya, masih semangat ya? Oke, dijawab dong. Masih semangat? Masih. Oke, selalu yes, 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 tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no, selalu yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, kali ini Bu Is akan melanjutkan paparan tentang disiplin positif reflektif. Nah, hari ini kita akan beraktivitas interaktif, yaitu mengubah kalimat. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengarkan paparan tentang disiplin positif reflektif yang disampaikan oleh Ibu Alisa dan Ibu Desi. Sudah agak paham ya? Nah, untuk lebih memahami materi kita pada siang hari ini tentang disiplin positif reflektif, Bu Is ingin mengajak kalian, ingin men-challenge kalian untuk berinteraksi langsung. Nah, challenge-nya kali ini yaitu mengubah kalimat. Bu Is mempunyai 3 kata-kata, yang mana kata-katanya Bu Is ini adalah kata-kata negatif. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar bersama bagaimana caranya mengubah kata-kata negatif ini menjadi kata-kata positif. Kita akan mencoba membiasakan menghidupkan dalam diri kita gimana cara untuk tetap berkata-kata positif. Misalnya nih, Bu Is punya 3 kata-kata di sini. Yang pertama, kamu curang. Yang kedua, dasar pemalas. Dan yang ketiga adalah dasar bodoh. Nah, kita akan mencoba membuat bersama-sama, kalian dan saya. Kita akan mengubah kata-kata yang pertama, yaitu kamu curang. Kita akan mengubah ke dalam bentuk kata-kata yang positif, supaya orang ataupun anak yang mendengar kata-kata kamu curang tidak lagi merasa dirinya itu tidak dihargai,
kita akan mengubah kata-kata ini menjadi kata-kata positif. Contohnya, kita akan mengubah kata curang menjadi kata-kata positif. Lebih mudahnya mencari kata lawannya atau antonimnya. Kira-kira kalau antonim dari curang apa ya? Kita pakai kata adil, boleh. Jadi kalau kamu curang, itu kata-kata negatif ya, akan kita ubah menjadi kata-kata positif. Berarti jawabannya kamu adil. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya, Bu Is akan men-challenge kalian. Ada 2 lagi kata-kata negatif yang Bu Is punya. Yang kedua yaitu dasar pemalas, dan yang ketiga yaitu dasar bodoh. Nah, sekarang Bu Is ingin partisipasi dari kalian. Boleh tunjuk jari atau boleh diskusi dulu dengan teman sekelompok kalian. Kira-kira jawaban nomor 2 itu apa ya? Dasar pemalas. Kira-kira apa ya? Kata negatifnya apa? Pinter. Kata negatifnya adalah pemalas. Ya, siapa yang senang kalau diomongin pemalas? Enggak kan? Nah, maka dari itu kita akan mengubah kata-kata negatif ini menjadi kata-kata positif. Nah, kalau lebih mudahnya tadi Bu Is menyampaikan, kita cari kata lawannya atau antonimnya. Baiklah, pemalas kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Lawan kata dari malas adalah rajin. Jadi kalau gitu, dasar pemalas. Iya bener, kamu anak rajin. Baiklah, mau lanjut yang ketiga? Boleh. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua. Nah, sekarang yang ketiga adalah dasar bodoh. Siapa yang bisa yuk? Oke, betul sekali. Kita cari kata-kata negatifnya dulu. Apa coba? Pinter. Oke, kata negatifnya adalah bodoh. Tadi Bu Guru menyampaikan dan kalian sudah mulai terbiasa untuk mencari lawan kata dari kata-kata negatifnya. Berarti lawan kata dari bodoh adalah pintar. Oke, good job. Berarti dasar bodoh bisa kita ubah menjadi kata-kata positif menjadi anak pintar. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, di sini Bu Is ingin berpesan kepada kalian bahwa kita semua ini adalah tim. Satu kelas ini kita tim. Artinya apa? Kita mempunyai tanggung jawab secara bersama atau secara kolektif. Dan kita ini bukan polisi kelas loh. Artinya apa? Kita tidak menyalahkan orang lain atas tindakannya, tapi kita wajib memberitahu jika temannya itu melakukan kesalahan. Jadi, bukan kita yang memberitahu, kamu salah loh, tidak. Tetapi, kita kenalkan dulu dengan teman kita keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jika ada temanmu berbuat suatu kesalahan, maka tugas kita sebagai teman, karena kita adalah tim, tidak menjustifikasi. Artinya tidak langsung bilang kamu salah. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Yang harus kita lakukan adalah mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita hubungkan dengan kesalahan yang teman kita perbuat. Nah, dari kesalahan tersebut, kita yakinkan kembali kepada teman kita bahwa teman kita ini melanggar atau tidak melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Gitu ya. Dan yang kedua adalah kelas kita ini adalah tanggung jawab bersama. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam kelas kita adalah tanggung jawab kita bersama. Dan yang ketiga adalah restitusi kelompok. Seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, bahwa kita ini bukan polisi kelas, tapi kita berusaha meyakinkan ke teman-teman kita tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Dan jika ada teman kita yang melakukan suatu pelanggaran,
kita perlu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Dari situ, teman kita akan tahu bahwa apa yang dilakukan olehnya itu melanggar ataukah tidak terhadap keyakinan yang telah kita buat bersama. Apakah kalian setuju? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya Bu Is juga akan mengajak kalian untuk beraktivitas lagi ya, yaitu aktivitas interaktif. Kita akan curah pendapat nih, kita sharing. Tentang apa? Tentang diskusi kasus kolektif. Nih Bu Is punya permasalahan nih. Oke, permasalahannya adalah kelas hari ini tuh sangat kotor. Dan kebetulan besok ada tamu penting yang akan berkunjung ke kelas kita. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Dan yang kedua, apa sih solusi perbaikan yang harus dilakukan seluruh kelas? Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman dalam kelompok kalian, dan yang sudah menemukan jawaban silahkan tunjuk tangan. Oke, clue-nya adalah kelas sangat kotor dan besok ada tamu yang akan berkunjung ke kelas kalian. Pertanyaannya yaitu, siapa yang bertanggung jawab? Dan apa solusi perbaikan yang harus dilakukan seluruh kelas? Karena kita adalah tim, bukan polisi kelas. Oke, terima kasih. Iya, benar. Yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota kelas. Dan solusinya bagaimana? Solusi perbaikan yang harus dilakukan seluruh kelas adalah meyakini kesepakatan kelas dan melaksanakannya. Contohnya, kalau yang berhubungan dengan kelas kotor adalah, iya benar, membersihkannya. Tepat. Ada lagi? Oke, berikutnya adalah selain bersihkannya, betul sekali, merapikannya. Kalau rapi kan enak dilihat mata. Nah, merapikannya, membersihkannya, kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Ingat, selalu gunakan kata-kata positif untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Sepertinya udah jago-jago nih anak-anak ya, karena kasus yang Bu Is berikan sudah langsung ditanggapi oleh kalian semua. Dan dari kalian semua tidak ada tuh yang diam dan tidak mengeluarkan pendapat. Terima kasih ya partisipasinya. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Is mengakhiri dari kegiatan paparan materi kita pada siang hari ini, ingat, disiplin positif membuat kita menjadi bos bagi diri kita sendiri. Nah, pesan utamanya adalah tumbuhkan kesadaran bukan kepatuhan. Ayo jadi kelas 5 yang paling bertanggung jawab dan keren komunikasinya. Nah, dari kata-kata yang telah Bu Is sampaikan, tumbuhkan kesadaran bukan kepatuhan. Jadi, kita sudah membuat kesepakatan kelas yang tadi kalian buat bersama. Nah, tujuannya apa? Kalian membuat kesepakatan tadi adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kalian sendiri. Dan kalian sadar melakukan apa yang kalian yakini dan bermanfaat bagi diri kalian, bukan karena patuh dan takut dihukum. Oke? Nah, disiplin positif reflektif ini membuat kita menjadi bos bagi diri sendiri. Kita akan membawa diri kita kemana? Apakah kita akan membawa diri kita ke dalam hal yang negatif atau dalam hal yang positif? Ingat, kalian adalah bos bagi diri kalian sendiri. Oke anak-anak, terima kasih karena hari ini telah berpartisipasi banyak dalam kegiatan workshop kita, yaitu tentang disiplin positif reflektif. Apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, apa yang sudah kalian yakini hari ini, apa yang sudah kalian sadari hari ini, semoga nanti bisa membudaya di dalam diri kalian dan lingkungan sekitar kalian. Oke, salam hangat dari Bu Is, semangat menjadi generasi hebat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian anak-anak presentasi kita hari ini ya tentang sosialisasi disiplin positif reflektif ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi, Bu Alisa dan Bu Is sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.